Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Rema sekalian. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Sangat senang sekali saya. Dan hari ini saya ditemani dengan Dr. Faisal. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dr. Faisal ini adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi di divisi reumatologi RSCM ya. Kebetulan kita sama lah ya. Saya juga di reumatologi. Dan jadi Dr. Faisal, kita ngobrol hari ini ya. Kita ngobrol santai. Kebetulan sahabat-sahabat Rema sekalian, hari ini tepatnya besok tanggal 12 Oktober 2021 adalah Hari Artritis Sedunia atau World Arthritis Day. Oleh karena itu pas banget kita coba ngobrol apa itu tentang artritis ya. Baik, Mungkin Dok. kita mulai ya Dokter Faisal. Baik, Dok, baik. Boleh cerita sedikit kalau ada orang yang mengatakan artritis sebenarnya apa sih agar sahabat-sahabat sekalian bisa paham itu apa itu artritis. Baik, Dok. Nah, sahabat-sahabat sekalian, biasanya pasien yang mengeluhkan artritis itu keluhannya itu sendinya, Dok. Di Sendi. sendinya ya, sakit sendi atau bengkak sendi. Sehingga sebetulnya artritis itu adalah kondisi adanya inflamasi atau radang pada sendi. Nah, sendi yang bisa dikenai itu macam-macam, Dok. Iya, Bisa iya. sendi kecil, misalnya nih tangan kita di sini sendi kecil, atau sendi yang gede, misalnya bahu, lutut, begitu, Dok. Kemudian bisa juga mengenai satu sendi, dua sendi, bahkan banyak sendi. Oke. Jadi artritis itu artinya radang sendi. Iya, Ya, Dok. itu gampangnya. Dan kita mengenalinya dari tanda-tandanya dari apa aja Dokter Faisal? Nah, tanda-tandanya satu, yang pasti sakit. Oke, Ya, sakit sendinya. Itu kan subjektif ya, Dok, kalau sakit ya. Nah, yang lebih objektif kita bisa lihat, bisa bengkak, Ya. kemudian kalau dipegang tuh panas, hangat atau panas, kemudian bisa jadi sendinya yang kena itu, yang sakit itu ada kemerahan. Nah, kemudian yang paling penting, sendi yang kena itu mengalami gangguan. Misalnya susah ditekuk, kemudian ketika melakukan tugasnya misalnya menggenggam nih sakit, begitu. Jadi adanya gangguan fungsi pada sendi yang dikenai itu tadi. Tapi gini Dokter Faisal, ada loh orang yang mengeluh nyeri sendi, tapi sebenarnya bukan radang sendi. Nah, Ya, iya. misalnya nih, aduh, apa namanya, tumit saya atau mata kaki saya sakit. Tapi sebenarnya dia karena habis kesleo, kan gitu ya. Iya, Itu Dok. kan juga harus dikenali juga. Itu gimana Iya. tuh Dokter Faisal? Nah, jadi, Dok, sahabat sekalian, sendi itu kan isinya bukan cuma sendi aja ya. Di sekeliling sendi itu ada juga otot. Ya, Kemudian ada juga yang menyambungkan otot dengan tulang, ya, namanya itu tendon. ya, Kemudian ada juga ligamen, ya, menyambungkan antar tulang. iya, yang memposisikan supaya tulangnya tidak goyang-goyang, menstabilkan tulangnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ketika ada keluhan yang kemungkinan di sendi, kita mesti pastikan, Dok, Ya. apakah memang betul-betul kelainannya ada di sendi atau di luar sendi, misalnya di otot tadi, atau di ligamen tadi, atau di tendon, begitu. Oke, jadi sahabat sekalian, ternyata meskipun kita sudah mengenal bahwa tanda-tanda radang sendi itu seperti tadi, tapi jangan salah bahwa penyebab nyeri yang sendi tadi itu belum tentu radang sendi benar, gitu ya. Nah, itu perlu minta bantuan kepada dokter. Iya, Bukan begitu ya, Dokter Faisal ya? pastinya. Nah, kadang-kadang ada juga nih, Dok, yang lucu ya, Dok. Hmm. Pegal-pegal, Ah, semua pegal-pegal dianggap kondisi sakit sendi. ah. Padahal pegal-pegal itu mungkin lebih ke otot ya, Dok, Ya, ya. betul. Nah, jadi memang untuk memastikan apakah kondisi yang sahabat alami itu gangguan atau inflamasi atau kondisi radang pada sendi atau tidak, silahkan dikonsultasikan dan ditanyakan dengan baik, begitu, Dok. Iya, iya, iya. Oke, kita balik ke karena tadi World Arthritis Day ya tentang radang sendi. Kalau memang bener radang sendi, sebenarnya apa sih penyebab dari radang sendi? Gitu. Baik, Dok. Nah, sahabat sekalian, ini juga kondisi yang penyebabnya banyak ya, Dok, ya. Ya, Banyak sekali, macam-macam. Nah, bisa apa? Bisa kondisi infeksi, ya. ya, infeksi yang mengenai sendi. Kemudian bisa kondisi misalnya gangguan autoimun, ya, kondisi autoimun, ya, kondisi di mana banyak penyakit autoimun yang memiliki manifestasi radang sendi, ya, Dok. Kemudian bisa juga misalnya kondisi lain, misalnya adanya gangguan pengapuran tersendi, Ya. ya, itu biasanya akibat usia penuaan atau akibat kebanyakan dipakai aktivitas yang berlebihan.
Nah, kemudian tentunya bisa juga akibat kecelakaan, dok. Misalnya kondisi trauma, kecelakaan, jatuh. Nah, itu juga bisa mengakibatkan gangguan atau radang pada sendi. Begitu. Asam urat juga ya. Oh iya, Ah, pastinya. itu. Asam urat juga. Nah, Ya, itu sangat-sangat sakit ya, dok, ya biasanya, betul. dok. Jadi ternyata artritis atau radang sendi itu sebenarnya gejala, kan gitu Gejala, ya. iya, dok. Penyebab dari gejala ini sangat banyak dan itu menjadi PR kita untuk membedakan ini sebabnya apa nih. Mm-mm. Pengaruh nggak itu ke pengobatan? Sangat, dok. Banyak banget sangatnya, dok. Iya, iya, iya. Nah, jadi tentunya pengobatan itu disesuaikan dengan apa penyebabnya. Ya. Misalnya tadi, dok, yang asam urat tadi, ya itu kan ada penyebabnya paling utama pasti adalah gangguan atau peningkatan asam urat di dalam tubuh pasien, ya, dok, ya. Ya, ya. Jadi tentunya itu mesti distabilkan dahulu, kemudian jika misalnya ada kadang-kadang, dok, asam urat itu kalau tidak ditangani bisa menimbulkan yang benjolan-benjolan di sendi tuh, sahabat-sahabat sekalian. Namanya topus. Ya. Nah, itu juga mesti diatasi. Begitu. Kemudian jika penyebabnya misalnya akibat autoimun, tentunya kondisi autoimunnya mesti dikendalikan supaya aktivitas penyakit autoimunnya stabil dan tidak menimbulkan gejala. Tapi begini, kalau dibalik, apakah semua radang sendi itu misalnya kan ada mitos nih, semua radang sendi itu karena asam urat gitu. Nah, Oh, gimana tuh? tidak ya, sahabat sekalian, tidak. Jadi kita ketahui tadi asam urat tadi adalah salah satu penyebab kondisi radang sendi tadi. Dan itu juga sebetulnya, dok, gejalanya sangat khas ya untuk asam urat ini, beda dengan pegal-pegal biasa gitu. Jadi itu nanti seandainya memang sahabat sekalian memiliki gejala yang katanya asam urat tadi, sebaiknya untuk memastikan apakah betul atau tidak, silakan konsultasi. Begitu. Iya, karena sekali lagi, apapun penyebab dari radang sendi ini, itu nanti perlu terapi yang tepat, dan terapi itu akan berbeda dengan penyebab yang berbeda gitu. Nah, tadi mitos-mitos berkaitan dengan radang sendi itu tadi satu, misalnya mitos bahwa setiap radang sendi itu pasti asam uratnya tinggi nih gitu. Tadi sudah dijawab sama Dr. Faisal, tentu itu tidak tepat ya, Iya. tidak tepat. Bahkan ketika misalnya kita tiba-tiba radang sendi, pas kebetulan asam uratnya diperiksa Tinggi. tiba-tiba 8 gitu. Belum Apa- tentu juga. Betul. Belum tentu Iya. juga. Ya, jadi belum tentu meskipun asam uratnya tinggi, radang sendinya pasti karena asam urat. Karena tadi kami para dokter dituntut untuk membedakan ini radang sendi akibat asam urat atau akibat Hal yang lain. hal yang lain, dan itu Iya. polanya berbeda gitu ya. Mitos yang lain nih, artritis itu atau radang sendi itu karena kolesterol tinggi. Itu kan sering tuh. Iya. Nah, sebetulnya, dok, sahabat sekalian, kalau kolesterol tinggi itu tidak semata-mata langsung menimbulkan sakit pada sendi ya. Biasa dia lebih ke mialgia atau pada otot ya. Kemudian kadang-kadang pasien datang tuh ngeluhkan pegal-pegal, dok. Nah, pegal-pegal itu bukan artritis sebetulnya. Ya, ya. Nah, jadi memang mesti dievaluasi dengan seksama apa penyebabnya. Oke, baik. Ini nih banyak nih yang kita mau tanya nih ya. Pokoknya nggak habis-habis nih ya. Tunggu pertanyaan berikutnya. Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat Rema, jika berkenan untuk mengajukan pertanyaan, ingin dapat informasi lain berkaitan dengan artritis maupun penyakit Rema di Rema TV, silakan nanti tulis di komen ya. Kasih komentar dan pertanyaan, nanti kita akan coba jawab di lain kesempatan. Ada lagi yang lain, Dokter Faisal, karena artritis itu seperti juga penyakit rema yang lain, katanya berkaitan dengan mandi malam. Nah, ini kan juga banyak dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang nampaknya jadi kebenaran gitu, namanya ya mitos lah kan ya. Iya, dok, mitos. Ataukah itu memang fakta gitu? Gimana, Iya. Dokter Faisal? Baik, nah, sahabat sekalian, sebenarnya kalau mandi malam itu sebenarnya tidak punya hubungan langsung ya dengan kondisi radang sendi ini. Tapi memang cuaca dingin atau hawa atau suhu yang dingin bisa mencetuskan kekakuan pada sendi jika memang sendinya memang sudah mengalami kelainan. Ya. Ya, jadi radang sendi itu kalau kena suhu dingin bisa menjadi lebih sakit memang dan lebih kaku. Tapi tentunya bukan bukan mandi malam atau bukan cuaca dingin yang menyebabkan radang sendi itu, tetapi kondisi suhu yang dingin itu bisa memicu sakitnya sendi yang telah mengalami Ya. radang tadi. Mungkin memperberat keluhan nih gitu ya. Iya, dok. Tapi kalau sebagai penyebab, enggak, nanti lihat dulu nih.
karena penyebab autoimun tadi kan, penyebab radang sendi tadi kan banyak ya, lebih ke sana nanti kita mengevaluasinya. Eh, Kemudian berkaitan sama radang sendi ini, eh sebaiknya nih kalau memang ada sahabat-sahabat rema ini yang kemudian mengalami radang sendi, apa yang perlu dilakukan, Dokter Faisal? Boleh nggak kita pakai obat dulu, kita pakai minum jamu dulu, atau seperti apa nih sebaiknya? Baik. Nah, tentunya jika sahabat-sahabat mengalami radang sendi, tentunya mesti dievaluasi penyebabnya apa ya. Kalau memang misalnya penyebabnya akibat jatuh misalnya atau trauma atau kecelakaan ya, itu tentunya mesti diatasi. Nah, kemudian jika memang di tahap awal belum sempat untuk konsultasi, mungkin boleh menggunakan obat-obatan analgetik atau penghilang sakit ya sebelum konsultasi. Ya. Nah, tetapi tentunya tidak boleh diminum asal-asalan. Tetap jika tidak membaik, itu mesti konsultasi secepatnya. Nah, khusus untuk penyakit radang sendi yang sifatnya autoimun ya dok ya, misalnya artritis rheumatoid ya, itu ditandai misalnya teman-teman mengalami kondisi radang sendi dalam jangka waktu di atas 6 minggu. Nah, jika sudah memiliki kondisi begitu, sendinya sakit-sakit nih selama 6 minggu atau lebih, nah itu mesti waspada dan wajib langsung konsultasi untuk dievaluasi apa penyebab radang sendinya. Jadi tidak salah menggunakan obat, tapi tentu dengan hati-hati gitu ya, dan tidak berkepanjangan gitu. Kalau berkepanjangan, jangan lupa cepat datang ke dokter. Kalau berkepanjangan, resikonya apa sih dok pada umumnya? Kalau ini radang sendi nih ya, bengkak, merah, tapi didiemin aja berminggu-minggu, berbulan-bulan Baik. gitu. Ada resikonya nggak ya? Tentunya risikonya melihat etiologi atau penyebabnya. Ya. Misalnya nih, sahabat sekalian, jika tadi dikatakan penyebabnya asam urat ya, jika didiam-diamkan saja, bisa muncul kondisi yang tadi saya sampaikan, bisa ada benjolan-benjolan pada sendinya yang disebut sebagai tofus tadi. Yang kedua, misalnya penyebabnya adalah kondisi autoimun, misalnya dok. Nah, jika tetap didiam-diamkan saja tidak diobati, tidak ditangani dengan baik, tentu penyakit autoimunnya semakin lama semakin aktif. Ya. Akibatnya akan menyebabkan munculnya komplikasi pada sendi. Dalam hal ini misalnya kecacatan sendi. Sendinya bisa bengkok-bengkok misalnya. Nah, di sisi lain, semisalnya penyebab sakit sendinya akibat infeksi, tentunya jika tidak ditangani, kumannya semakin lama semakin banyak sehingga menimbulkan komplikasi lagi. Infeksinya bisa kemana-mana nantinya. Ya, jadi radang sendi kalau udah berkepanjangan, tentu resikonya yang kelihatan tentu di sendi itu menimbulkan kerusakan. Udah Iya, pastilah ya, kecacatan. kecacatan, endingnya begitu. Nah, tinggal nanti berapa lama itu terjadi dan apa penyebabnya. Ada yang agresif, ada yang lambat. Tapi tentu sekali lagi ya pesennya jangan biarkan artritis. Mungkin World Arthritis Day mengingatkan kita semua, baik para dokter, kemudian masyarakat umum pada umumnya untuk aware gitu ya dengan adanya artritis atau radang sendi sebagai salah satu manifestasi dalam yang kebetulan sebagian besar itu kita temukan ya dalam penyakit-penyakit rematik. Kita tuh di penyakit-penyakit rematik itu sebagian besar nyeri sendi, dokter Faisal Iya, kan ya? Iya, Iya. tepat sekali. Tapi justru di situ tantangannya, karena nyeri sendi yang dirasakan oleh pasien kita harus bedakan ini nyeri sendinya karena apa, karena pengobatannya nanti berbeda seperti tadi kita diskusikan di pembicaraan di awal tadi gitu ya. Jadi sahabat sekalian, sebelum saya akhiri perbincangan pada kesempatan ini, sekali lagi di dalam rangka World Arthritis Day kita mengingatkan untuk awareness, untuk sadar gitu ya tentang bahaya adanya artritis terutama yang berkepanjangan, karena semua artritis hampir semuanya akan menimbulkan kerusakan sendi dan harus segera datang ke dokter untuk mendapatkan penilaian kira-kira penyebabnya apa dan kemudian nanti mendapatkan treatment yang tepat. Tidak semua radang sendi kemudian obatnya harus anti nyeri atau anti radang. Betul gitu Dr. Faisal ya? Tepat sekali dok. Karena memang harus tergantung sama penyebabnya. Betul. Ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan obat anti nyeri anti radang, biasanya kita akan gagal mengontrol penyakitnya dan cenderung berkepanjangan. Apalagi tadi sempat disinggung Dr. Faisal, misalnya radang sendi karena gout gitu ya, asam urat, atau radang sendi karena autoimun. Pada umumnya tidak cukup hanya dengan obat anti radang atau anti nyeri. Saya rasa mungkin itu dalam kesempatan kali ini, sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita yang cukup singkat, tapi mudah-mudahan memberikan pemahaman, memberikan informasi yang berguna untuk sahabat-sahabat sekalian
dan bisa disebarluaskan ke masyarakat luas. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, jika ada komentar, jika ada usulan, silahkan tuliskan di dalam komentar di bawah ini, dan kita akan coba bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Faisal. Terima kasih dok, terima kasih sahabat sekalian.